Shalom. Berjumpa kembali dengan kami di Samba, sama-sama belajar Alkitab. Kita akan lanjutkan belajar Alkitab kita dari Lukas 10 ayatnya yang ke-38 sampai 42. Judul perikop ini adalah Maria dan Marta. Kita akan baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan lihat satu persatu. Perikop ini sudah terlepas dari perikop sebelumnya, di mana perikop sebelumnya masih dalam suatu runtutan waktu pengajaran. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, jadi mereka udah Melakukan perjalanan lagi. Tiba di sebuah kampung dan seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Marta ini mempunyai saudara yang bernama Maria. Siapa Maria yang ada di sini? Kalau kita lihat dari catatan kaki di Alkitab ini yang berhubungan dengan ayat tersebut, ternyata Maria ini adalah wanita yang meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekat dengan rambutnya. Maria ini berarti dulu dikenal sebagai perempuan berdosa. Ya. Tapi kalau kita lihat di pembacaan ini, ternyata dia ada di rumah. Dia tinggal di rumahnya di sebuah kampung. Bisa dikatakan bahwa yang kemarin itu di sebuah kota dan sekarang di sebuah kampung. Berarti Maria itu sungguh-sungguh bertobat. Iya, betul. Waktu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Betul. Itu Maria sungguh-sungguh bertobat. Ini langkah iman yang luar biasa ya. Dari seorang yang berdosa ketemu Tuhan Yesus, meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekat dengan rambutnya, penuh dengan ungkapan pertobatan dan percaya bahwa oleh karena Tuhan Yesus ia diselamatkan dan ia lanjutkan dengan tindakan iman. Betul. Yaitu sungguh-sungguh bertobat, kembali ke kampungnya untuk tinggal bersama keluarganya, tinggal bersama saudaranya. Di sini dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia sungguh-sungguh gak mau melewatkan waktu saat Tuhan itu mampir ke rumahnya. Saat itu Tuhan datang di rumahnya, ia gak mau sedetik pun melewatkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Betul. Sehingga meskipun mungkin kalau di sini dikatakan kan Yesus dan murid-muridnya, meskipun mungkin itu adalah percakapan antara Yesus dan murid-muridnya, tetapi dia ada di situ untuk mendengarkan setiap perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus. Sekali lagi, apa yang dia lakukan itu sama persis dengan waktu dia mendatangi Tuhan Yesus. Waktu dia mendatangi Tuhan Yesus yang pertama, ia duduk dekat kakinya, di belakangnya, mendekati kaki Tuhan Yesus. Cuman pada waktu itu dia kemudian melakukan pelayanan itu. Nah, di saat ini dia juga mendekati kaki Tuhan Yesus untuk duduk diam, mendengar suara Tuhan. Itu luar biasa sekali. Nah, itulah yang Tuhan Yesus katakan di bagian akhir pembacaan kita, bahwa itu adalah bagian yang terbaik yang dipilih oleh Maria. Saya membayangkan bahwa Maria ini duduk dekat kaki Tuhan itu seperti kalau ada kisah seorang ayah gitu ya,
Romo kalau ada di Jawa gitu ya, panggilannya Romo. Kemudian anak-anaknya itu akan berkumpul di bawah untuk mendengarkan wejangan kalau bahasa Jawa, mendengarkan nasihat-nasihat dari ayahnya. Nah, saya bayangkan seperti inilah Maria ketika dia duduk dekat kaki Tuhan. Jadi ketika Tuhan duduk di situ, dia ada di bawahnya untuk mendengarkan Tuhan dengan sangat-sangat exciting gitu ya. Apa yang dikatakan Tuhan, diperhatikan dengan seksama setiap perkataannya. Itu saya membayangkan seperti itu, seperti seorang anak yang enjoy dengan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ya, ini yang dikatakan istri saya benar sekali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Marta? Marta baru muncul baru muncul di pembacaan kita ini. Tapi Marta menerima Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Sebagai seorang yang ingin menjamu tamu, apalagi tamu agung bagi dirinya, maka ia akan mempersiapkan yang terbaik. Sehingga ia melakukan segala apa yang menurutnya baik, yaitu dengan apa? Dengan melayani, menyibukkan diri, memberikan apa saja gitu. Jadi sebenarnya bukan menyibukkan diri sebenarnya, tetapi Marta ini melakukan satu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh tuan rumah kepada tamunya. Dan tuan rumah ini wanita. Pada umumnya wanita akan sibuk untuk menjamu, menyediakan segala sesuatunya untuk tamu ini. Nah, inilah yang dilakukan Marta. Dan yang perlu kita ingat, itu Tuhan Yesus gak datang sendiri loh. Tuhan Yesus datangnya sama murid-murid. Dengan murid-murid. Sehingga udah dia cukup sibuk dan wajar. repot. Maksudnya wajar ya, kalau Marta itu sibuk, kita paham, kita sabar. Dan saat ia sibuk dan ia melihat saudaranya cuma duduk di kaki Tuhan, mungkin dalam hati dia juga merasa, ini gimana sih gitu. Ada tamu banyak, aku melayani kok kamu malah duduk diem di situ, nggak membantu aku. Ya. Sebagai secara pikiran kita manusia, rasanya apa yang dilakukan Marta itu nggak salah. Ya. Wajar jika Marta akan protes gitu ya. Tapi satu hal yang Tuhan Yesus katakan, yaitu engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Berarti apa? Marta itu nggak ngerti. Marta nggak tahu sebetulnya apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu Marta nggak tahu. Yang Marta tahu adalah apa yang ia pikirkan sendiri, bahwa ia harus melayani, memberikan yang terbaik dan lain sebagainya, menurut dirinya, menurut pemikirannya. Nah, di dalam bahasa aslinya sebetulnya khawatir itu betul khawatir. Jadi memang Marta khawatir kalau dia tidak bisa memuaskan tamu-tamu. Ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan dengan menyusahkan diri dari banyak perkara itu sebetulnya terkait dengan ayat yang ke-40, yaitu Marta sibuk sekali melayani. Nah, sibuk sekali melayani ini di dalam bahasa aslinya kalau kita perhatikan sebetulnya artinya itu distracted. Teralihkan. Berarti tidak fokus. Ia justru dengan segala kesibukannya itu, ia teralihkan dari Tuhan Yesus, tamunya sendiri yang datang. Itu yang membuat apa yang dia lakukan menjadi tidak sempurna, tidak 100% baik di mata Tuhan. Baiknya sih baik, tapi itu bukan yang kalau Tuhan bilang terbaik. Bagian yang terbaiknya bukan itu. Karena kita tahu, kalau kita kemarin belajar dari pembacaan yang sebelum-sebelumnya, kalau murid-murid diutus, murid-murid itu ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu terima dari tuan rumah. Dan jadi sebenarnya tidak perlu berlebihan, tidak perlu, maksudnya nggak perlu menyediakan segala sesuatu yang terlalu ribet sebenarnya. Nah, itulah yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin katakan, bahwa bagian yang terbaik itu adalah dengan duduk diam, dengan mendengarkan tamunya yang datang ini.
tamunya yang menyampaikan setiap apa yang dikatakan. Karena itulah tujuan dari kedatangannya. Tujuan dari kedatangan tamu ini, tamu dalam artian Tuhan Yesus, adalah untuk menyampaikan firman, untuk mengajar. Jadi itulah bagian yang terbaik. Dan Tuhan katakan tidak akan diambil daripadanya. Kenapa tidak akan diambil daripadanya? Karena setiap firman yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan katakan, itu akan menjadi benih bagi Maria, bagi siapapun yang mendengarnya. Setiap firman yang keluar, firman yang kita dengar dari Tuhan, itu akan masuk dalam hati dan tidak akan pernah diambil oleh Tuhan. Sedangkan apa yang dilakukan secara ya kita melayani sibuk dan lain sebagainya itu justru mendistract, kemudian apa yang kita dapat? Nggak ada, karena kita nggak mendengar firman. Yang paling utama kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan itu sebagai satu prioritas yang utama. Pertama kita pasti menerima Tuhan, tetap kita sediakan apa yang terbaik. Setelah itu kita duduk diam di kaki Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang menuntut, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu apa yang terbaik yang bisa kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih bahwa kami boleh dibukakan, kami boleh lebih mengerti bahwa saat kami menerima Engkau, bagian yang terbaik adalah untuk duduk diam di kaki-Mu, mendengar firman-Mu, mengerti setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu, dan menanam dalam hati kami, dan kemudian untuk kami kemudian melakukannya. Itulah bagian yang terbaik yang Engkau inginkan dari kami untuk melakukannya. Tuhan, jagai kami supaya kami tidak teralihkan daripada-Mu dengan setiap pelayanan yang kami lakukan, tetapi tetap satu yang paling utama, yaitu duduk diam di kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk siapapun yang melihat video ini, biarlah Kau nyatakan diri-Mu, Kau jamah setiap hati, setiap yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakitmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya setiap orang yang butuh pertolongan dan mau untuk berdoa kepadamu saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, doa-doamu didengar Tuhan, dijawab Tuhan, dan diberikan jawaban yang terbaik. Buka hati untuk menerima jawaban terbaik daripada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Sedap bukan? Sedap sekali. Kita akan ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.